الله من الدنيا بالفقير سلاتنا عبد الإنسان وعلي الدروس بصالح النبه وصلى الله ربي فينا شيخنا سلاتنا حبيبنا وبالمدين بن علي بن حسن الكف ومنعه عباؤنا أشرافنا شيوخنا ورجالنا سنكون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعلومه في الدارين amin ila angkor. Melanjutkan dari pembahasan tentang sujud. Kemarin sudah disampaikan ada anggota-anggota sujud yang ketika kita melaksanakan sujud itu diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Salah satunya yaitu jari jemari kaki yang kalau orang Jawa mengatakan mancat. Nah, ini diusahakan jari jemari ini menghadap ke arah kiblat, makanya mancat ini. Kemudian di sini dikatakan ada satu kesunahan, apa? Yaitu menurunkan pada saat sujud ini ya, menurunkan kedua kakinya terlebih dahulu. Ya, menurunkan kaki sunahnya ini. Jadi ketika sujud itu, kalau Habib Hadi menjelaskan, tangannya beliau itu seperti ini, turun sujud, menunjukkan apa? Ini dada ini posisinya nggak bungkuk, jadi lurus. Dan ini butuh apa ya, untuk awal-awal yang mungkin nggak biasa, teramat berat ini. Ini kita berbicara tentang masalah kesunahan ya. Jadi ketika kita ini pernah saya praktekkan dulu di 501 itu. Jadi ketika akan sujud itu usahakan dada ini pada saat turun. Yang pertama yang dilakukan satu kesunahan adalah kita mengucapkan takbir. Allah. Nah ini bukan gini. Nah kalau ini gini ringan. Nah enteng. Tapi kalau posisinya dadanya agak seperti ini agak berat ini. Oh, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tangan, baru wajah. Urutannya seperti itu. Nah nanti memang ada. Di sini dikatakan ada sebagian ini ya. Nggak perlu diikuti ini. Mencontoh daripada binatang apa? Unta. Unta itu kalau turun untuk duduk atau bahasanya apa ya? Menderum. Jerum. Sapi jerum. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu seperti ini kalau unta loh ya. Kayak kita ibaratnya Rasulullah, bukan unta. Kalau menurun unta ya tidak tahu. Unta yang seperti ini, tangan dulu, baru kaki, lutut. Nah, kalau Rasulullah contohkan ya seperti tadi, turun. Kalau Habib ini, ya kalau sujud, kalau mau sujud coba perhatikan dia. Seperti ini sih. Berat. Nah, sholatnya pakai pertama, nggak mungkin dilumut. Ini satu kesunahan yang perlu kita perhatikan di sini. Satu perkara yang istimewa, makanya kita menyampaikan atau melaksanakan satu yang bernilai ibadah. Kalau kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kan istimewa. Istimewa itu jangan hanya asal saja, jangan hanya guru sunnah saja. Kecuali satu keadaan, kalau sakit, nah, ada jadi soal. Tapi kalau Anda sehat, usahakan seperti itu. Nah, ini aja saya kalau melakukan 2 kali atau 3 kali sudah terasa di paha saya ini mulai terasa gak nyaman karena gak terbiasa. Nah itu berusaha kita untuk melaksanakan apa ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Penting di sini. Dan ini banyak hadis. Termasuk tadi saya katakan apa? Takbir. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau membuka sholat, beliau mengucapkan takbir dan mengangkat tangannya. Dan ketika akan sujud, nah, ketika akan sujud beliau mengucapkan takbir. Dan di riwayat lain dikatakan setiap gerakan sholat beliau SAW mengangkat tangannya
kecuali dua, yaitu ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud. Itu tidak pakai angkat tangan, tidak pakai angkat tangan. Juga nanti ada penjelasan apa ketika rakaat pertama atau rakaat ketiga beliau udah di sujud kedua naik bangun, beliau tidak mengangkat tangannya. Nah, itu yang paling utama. Ucapkan takbir. Ini yang saya ketika banyak saya jumpa itu, bahkan makmum itu diem, lebih kepada diem. Boleh mengucapkan takbir, karena ada batasannya. Minimal telinga kita dengar, maksimal kanan kiri kita. Jangan sampai lebih daripada itu. Kalau lebih, maka hukumnya makruh. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Makmum boleh ikut, boleh. Dan ini dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah kan jadi imam, sahabat juga menjadi makmum juga mengucapkan. Tapi dengan catatan itu tadi, jangan sampai suara kita itu melebihi daripada makmum yang sampingnya lagi. Kalau kanan kiri kita sudah maksimal ini. Bahkan di dalam ketika bahas masalah membaca surat Al-Fatihah, Imam Syafi'i mengatakan ketika pendengaran kita terganggu, baik itu sakit ataupun ada suara gaduh di luar, sehingga telinga kita tidak dengar, maka kita dianjurkan untuk lebih mengeraskan suara sehingga kita dengar. Karena ukuran minimalnya kita sendiri yang dengar. Kemarin di 501 tentang masalah ini, mikrofon yang digunakan oleh imam. Usahakan ketika di selain Fatihah dan surat di rakaat pertama dan rakaat kedua itu jangan sampai terlalu keras, karena ini dengar masjid sak musola dengar ini at-tahiyyatul dengar kabeh. Usahakan jangan sampai dengar. Dengan cara mungkin ini dijauhkan, agak dijauhkan, atau mungkin kalau yang ngurusi ini mic ini itu sensitivitasnya dikurangi. Jadi terdengar keras ketika hanya jahar saja. Kalau suaranya pelan, maka enggak begitu terdengar. Itu bisa kalau disedan. Jangan dibuat sensitif, ngomong tak sedikit. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai ini, karena ya mungkin ini sudah keperluan kita saat ini, keperluan banyak macam-macam lah itu. Kemudian ini diulangi ketika Wa'il bin Hujrin ini meriwayatkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan sujud, beliau mendahulukan kedua lututnya atau kedua kakinya. Satu kesunahan itu, perhatikan ini. Jangan sampai nanti, bahkan jangan sampai ada berpikiran atau mungkin ini sudah disampaikan oleh orang tersebut menyatakan bahwa itu sunnah. Sunnahnya dari mana? Bukan. Dia dikatakan coba perhatikan otak ketika menjelaskan perkara ini. Otak itu kalau mau turun menjerum. Nah itu dia mendahulukan tangannya bagian depan. Nah, dia soalnya bergurunya sama otak, makanya seperti itu. Nah itu salah. Kalau sunnahnya adalah mendahulukan kedua kaki atau lutut dulu, baru tangan, kemudian baru wajah. Dan sebelum pada saat turun itu beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini jangan buru-buru. Kalau buru-buru sulit, apalagi ya diakui atau enggak, kita jarang mungkin melakukan itu. Saya melihat, yang saya pernah lihat itu hanya 2 orang, guru saya Habib Badi sama mbah yang ada di sawahan, dan tahu saya sudah meninggal. Itu usia 80 tahun itu saya sempat kaget. La ilaha illallah, 80 tahun turun sujudnya seperti ini. Istimewa. Saya katakan istimewa. Kenapa? Karena saya kesulitan, saya sendiri tidak terbiasa. Kita boleh pernah ikhraq. Termasuk ini tidak membatalkan sholat. Iya. Nah di sini dikatakan Imam
seandainya turunnya itu tangan dulu, maka hal ini tidak membatalkan sholat, tidak perlu. Sini dikatakan apa? Sujud sahwi, tidak perlu. Tidak perlu di sini. Jadi seandainya sujudnya turunnya tangan dulu, tidak jadi perkara. Tapi kita tidak mendapatkan satu kesunahan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Perhatikan itu. Bahkan kita pikirkan betul. Ketika kita sholat itu bagaimana takbirnya Nabi Muhammad? Takbirnya beliau ya sedikit ini kilas. Ketika beliau takbir itu posisi jari jemarinya rendah dan ini menghadap ke kiblat. Coba kau kawat ini ada sorry. Oh, bukan. Ya tidak apa-apa, tidak batal. Cuma kan tidak bingung ini apa berarti. Itu diperhatikan. Nah, jadi begini. Kalau sujud beliau rapat. Jadi ketika sujud turun, sujud itu jari jemarinya ini rapat. Perhatikan ini. Ketika kita mau perhatikan terus dari aktivitas sholat kita dengan niat mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah istimewa, mendapatkan setengah kekhusyuan. Nanti setengah lagi wilayahnya Allah. Kita berusaha ya seperti ini. Diterangkan sujudnya, sifat sujudnya Muhammad SAW, kaki dulu diawali dengan takbir. Ketika turun sujud, Allahu Akbar, kaki dulu, kemudian tangan, posisi jari jemari menghadap ke arah kiblat, rapat, kemudian baru sujud. Dan beban ini ada di kepala. Ini bukan sedoyo. Kalau sedoyo berarti tangannya ngeten. Ya, tetap tangannya ini jadi tumbuhan, tapi beban ini ada pada dahi. Nah, tidak boleh sujud di atas tempat yang bahasanya keras, empuk, harus keras di sini. Kasur, kaku, betul asal. Nah, kemudian jangan sampai ini terhalangi oleh satu benda yang mengikuti kita. Contohnya sorban. Kalau sorbannya menghalangi tempat sujud, nah ini sorban ini jangan tarik. Ketika dia lepas dari tubuh kita, kan nggak ikut. Maka posisinya beralih fungsi seperti sajadah. Ibu-ibu khususnya mukenanya itu diperhatikan, jangan yang satu berarti satu. Itu biasanya ke parasit memban nutupi tempat sujud. Bahaya. Kalau itu terjadi maka tarik mukenanya, lengan kain dari baju. Nah ini hati-hati. Yang ditunjuk untuk menjadi tempat tumpuan sujud itu dahi adalah yang ini, antara alis ini, tengah-tengah ini dahi. Makanya hidungnya ditekan sedikit, jentuk nih, coba teman-teman. Nah, pesek, enggak ada pesek, itu dasar kok. Itu sifat dasar. Es maju, mungkin gara-gara sujud dan pesek. Belum ini bayangannya Gusti Allah, gitu, bayangannya Jepang gitu. Hati-hati, tentu khawatir itu, untuk segala kan ya sifat dasar, ganteng, ayu ya sifat dasar, ayu. Nah, perlu diperhatikan itu. Makanya ada satu ini kopiah ini, kalau menurut Habib Mundir, ini lebih kepada adab, etika atau kromo. Salah satu tujuannya adalah agar ini rambut ini tidak menutupi dari anggota sujud kita. Seandainya taruhlah perempuan khususnya yang biasanya, kalau misalnya rambutnya panjang, itu kalau ada satu dua tidak sengaja, insya Allah tidak jadi soal. Tapi kalau sengaja, batal sholatnya. Termasuk kemarin tanya kabel ini, ada kan dulu yang seperti ini tapi ada kabelnya. Nah ini kalau tidak sengaja, insya Allah tidak jadi soal. Tapi kalau disengaja, maka batal sholat. Karena terhalangi tadi. Ya sama seperti baju, sama sorban. Nah, hati-hati.
Makanya kalau yang pakai surban, seandainya disampaikan satu sisi seperti ini, khawatir akan menutupi tempat sujud, maka fungsikan lagi. Wong Rasul Muhammad SAW ketika pakai surban ini banyak cara yang dilakukan. Memang ada yang seperti ini pernah beliau, kemudian juga pernah seperti ini beliau. Kemudian ini kalau dibuka lebar itu seperti selendang ditaungkuk dengan tertinggi. Pernah ada berbagai banyak cara yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau pakai surban, Yusefu, jangan alih fungsikan jadi sejadah. Berangkat ke masjid pakai surban, sholat, tarik, seperti ini. Nah ini Anda tidak mendapatkan fadilah dari surban ini tadi. Musiknya sampai tembok, juga gak percaya. Nah itu seperti Mbak Soleh itu pakai seperti itu. Kalau dilebarkan, dibuat segitiga. Nah ini juga pernah kesunahan. Kalau Habib ngajari saya pakai surban itu sebelah sini, sebelah kanan. Kalau beliau pernah mengatakan kalau gini pedagang. Iya pernah. Nah, ya ini kok terus kesane. Kalau diumumin ini batin lain. Ya, dari perhatikan satu kesenangan itu. Makanya kita belajar seperti ini salah satunya adalah untuk memperbaiki dari kualitas ibadah kita, lebih spesifik sholat kita. Kalau kita sadar akan banyak kekurangan, maka jangan ditinggalkan sholat secara berjamaah. Dan saya ingatkan kepada kepala keluarga, ingatkan anggota keluarga Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satunya mungkin ketika tidak ada di rumah, ada satu kepentingan di luar. Kalau sudah waktunya, ingatkan, karena ini tanggung jawab kita. Kalau sholat berjamaah, jangan hanya ingatkan sholat kok, perlu sholat penting, tapi lebih diingatkan, ditekankan lagi untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu kalau biasakan dari kecil, maka dari nanti sampai dewasa anak turun kita akan berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Lebih utama bisa dilakukan di masjid untuk nambal kekurangan kita. Dan kemarin saya tekankan, ketika yang telah lalu, kalau sholatnya ditinggal, wajib qadha. Sholatnya ditinggal, wajib qadha, mengganti wajib di sini. Tapi kalau kita kurang yakin, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat galau. Akhirnya kemarin saya minta petunjuk dari beliau, Habib Haji bin Arbi bin Hasan Abbas, sebelum beliau berangkat ke Yaman. Saya sempat telepon beliau mengingatkan kepada kita, kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada jenengan, sering-sering berdoa meminta kepada Allah agar ibadah yang telah kita lakukan yang di belakang banyak kecacatan, banyak ketidakpasan, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui sudah, kemarin tidak paham, kemarin tidak mengerti, kemarin bodoh, sekarang baru tahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tobatnya kita itu menyesali, berhenti dari pelanggaran kemaksiatan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi, memperbaiki daripada kualitas ibadah kita setelah kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Kalau selama ini mungkin contoh tidak tahu sunnahnya ketika sujud, sekarang tahu, maka berusaha untuk dilakukan. Kalau kita awal-awal yang jadi imam harus tahu diri, yang jadi makmum juga harus tahu diri, jangan cepat-cepat sholat. Dalam artian apa? Berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang kita ketahui daripada ibadah sholat kita. Salah satu contohnya ini tadi. Sunnahnya ketika akan sujud, turunnya ini kaki dulu. Berusaha, dan ini kita aplikasikan, kita kerjakan terus menerus, sehingga ketika kita lakukan terus, insya Allah ibadah kita akan bernilai.
bernilai atau berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun insyaallah besok Selasa kita lanjutkan lagi. Insyaallah ada satu pengingat, tapi tidak. Insyaallah Selasa depan semoga semuanya diberikan panjang umur. Ta'atilah wa rusuli. Nanti kita lanjutkan berbicara tentang perhatian di waktu-waktu istimewa. Insyaallah. Kalau sekarang tidak lutut saya khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.